Untuk mengetahui perkembangan terkini, telah bergabung bersama kami Katinsar Gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Kapten Laut Febrian Rinal. Selamat siang Pak Febrian. Pak Febrian, bisa Anda jelaskan sejauh ini apakah masih Selamat ada siang, Pak warga? Heranov. Ya, Bapak, apakah masih ada warga yang patut dievakuasi dari rumahnya karena banjir ini? Ya, sampai saat ini kami masih menerima banyak laporan dari warga, terutama di daerah-daerah terisolir, untuk minta bantuan evakuasi, Bapak, terutama yang lansia, wanita, dan balita. Demikian, Pak Heranov. Ada berapa lansia dan anak-anak yang harus dievakuasi sejauh ini Pak di 10 kabupaten dan kota di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini? Baru kemarin kita berhasil mengevakuasi satu nenek berusia 65 tahun dari kampung Banteng untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada lagi satu warga sakit yang mengeluhkan sesak napas di daerah desa Danau Salak. Karena mengeluh sesak napas, akhirnya kami tim harus menggunakan APD untuk mengevakuasinya. Demikian. Untuk evakuasi ini sendiri apakah memakai perahu karet atau bagaimana Pak sejauh ini? Ya, Apakah benar. masih ada ketinggian air 1,5 meter di sana? Nah, benar. Dari perintah Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Laksamana TNI Yudo Margono, kami prajurit Angkatan Laut diperintahkan membentuk tim SAR gabungan yang dari prajurit Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin, Satuan Komando Pasukan Katak Kormada 2, kemudian penyelam TNI AL dari Dislambayar Kormada 2, kemudian di pasukan Intai Amfibi Marinir dan Brigade Infanteri Marinir. Kami menggunakan 23 perahu karet beserta motor tempelnya untuk mengevakuasi. Kami utamakan tempat-tempat yang terisolir, yang jauh dari bantuan karena akses darat yang terputus. Kami menerobos masuk sampai ke area-area persawahan, kemudian ke semua daerah-daerah yang terisolir agar mereka juga mendapatkan bantuan dan evakuasi. Demikian, Bang Heranov. Ya Pak Febrian, saya ingin tahu konfirmasi pada kami daerah yang terisolir tersebut berada di Kabupaten Banjar atau di Kabupaten Hulu Tengah Sungai atau bagaimana Pak Febrian? Dua hari yang lalu kami berhasil menembus ke daerah Desa Penggalaman di Kabupaten Banjar, tepatnya di Kelurahan Martapura. Itu kami harus menembus area persawahan untuk bisa mencapai ke sana karena informasi dari warga bantuan tidak bisa masuk ke sana karena akses jalannya terputus. Demikian. Baik, sempat juga informasinya TNI mengerahkan helikopter atau pesawat untuk menerjunkan bantuan logistik. Apakah ini sudah berjalan sampai dengan hari ini Pak Febrian? Untuk sore hari ini akan ada datang KRI Teluk Hading yang membawa sejumlah bantuan dari Lantamal 13, membawa bahan makanan, kemudian sembako, makanan bayi, obat-obatan, semua dibawa untuk didistribusikan di sini. Kemudian kemarin kami mendistribusikan bantuan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebanyak 1.000 paket untuk kami distribusikan di sejumlah tempat yang terdampak banjir. Demikian, Bang Heranov. Sebenarnya warga mana Pak yang tidak merata mendapatkan distribusi logistik sehingga harus mengais bahan makanan dari Toserba? Kebanyakan di sini fasilitas umum banyak terendam Pak. Jadi sebenarnya mereka mencari bahan bantuan juga susah karena banyak fasilitas umum yang terendam. Demikian. Seperti pasar, kemudian SPBU, banyak yang terendam Pak. Pak Febrian, ini kendalanya apakah curah hujan masih cukup tinggi di sana sehingga proses untuk penanggulangan jalan yang terendam banjir ini masih bisa diatasi atau bagaimana sebenarnya Pak Febrian? Sampai sejauh ini 2 hari kemarin curah hujan cukup tinggi, tapi alhamdulillah hari ini masih belum ada hujan. Kami berharap semoga musibah ini segera berakhir, banjir segera surut, dan semua masyarakat selamat. Demikian. Apa upaya dari SAR sejauh ini Pak hingga ke depan karena masih tanggap darurat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau 10 kabupaten kota, apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak Febrian? Lebih lanjut,
pemerintah setempat bekerjasama dengan BPBD dan Basarnas membuat organisasi penanggulangan bencana. Jadi semua tim yang terlibat termasuk TNI, Polri, kita bersinergi untuk melaksanakan SAR. Jadi kita dibagi di berbagai lokasi yang masih terisolir. Demikian. Baik, Katim SAR Gabungan TNI Angkatan Laut, Kapten Laut Febrian Rina langsung dari Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali Pak Febrian. Terima kasih Bang Heranov, selamat siang.